Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakam yang arif lagi bijaksana, para hadirin dan hadirah yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit putih indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Pantas apabila pemuda menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak zaman dahulu hingga saat ini, bahkan sampai akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bagi bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulaini, seorang pujangga Mesir, berkata, di tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka izinkan kami bertiga menyampaikan sebuah syarhil Quran yang berjudul Pemuda sebagai generasi penerus bangsa, berlandaskan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang sekiranya yang mengharapkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Menurut ayat tadi, jelas-jelas Allah telah memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual. Sebab hal tersebut akan mengakibatkan kemunduran. Apabila pemuda-pemuda kita memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, dapat kita pastikan mereka akan mudah hanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral. Karena disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari hal tersebut ialah tingkat intelektualitas dan pemahaman terhadap manfaat dan mudarat dari suatu pemuda dan media. Karena hal ini akan mempermudah mereka dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklid Buddha alias budaya ikut-ikutan. Maka wajib bagi saya, kami, saudara dan kita semua supaya takut meninggalkan anak-anak, keturunan, bahkan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada lima kelemahan yang harus kita hindari. Pertama, lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan ialah lemah akhlak. Hadirin Dewan Hakam yang arif lagi bijaksana, apabila lima kelemahan tersebut melekat pada generasi-generasi pemuda kita, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan menjadi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan menjadi penghancur pembangunan. Hadirin, padahal di negeri kita tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional hingga detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stopia, Trikurodurmo, John Islamenton Bond, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Stuttkeeper, bahkan menjadi the founding father pendiri, pejuang, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sebagai contoh, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kami ceritakan kepadamu dengan kisah yang nyata. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah. Isi berita tersebut ialah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman yang teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah ketimbang mati bercermin bangkai. Dan pada akhirnya, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.